Pada tahun 1864, pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk bersekolah, yang menyebabkan banyaknya lulusan dari sekolah-sekolah. Namun, kekurangan sekolah membuat sulit bagi para lulusan untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan banyak pemuda Indonesia memutuskan untuk pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi. Bertambahnya jumlah mahasiswa Indonesia di Belanda memunculkan kebutuhan untuk membentuk sebuah perkumpulan. Namun, bergabung dengan Budi Utomo dan Indische Partij tidaklah cocok karena diperlukan organisasi yang merangkul semua golongan, tidak hanya golongan priayi, Indo-Belanda, atau etnis tertentu. Oleh karena itu, pada tahun 1908, Indische Vereniging didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Belanda yaitu Sutan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto. Pada awalnya, Indische Vereniging adalah organisasi sosial budaya yang menaungi para pemuda Indonesia di Belanda. Namun, dengan bergabungnya 3 serangkai yaitu Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Douws Dekker atau Danudirja Setiabudi pada tahun 1913, Indische Vereniging mulai memperluas wawasannya kepada masalah-masalah di tanah air dan terlibat dalam bidang politik. Semangat nasionalisme yang dibawa oleh para pendatang baru ini terlihat melalui penerbitan media massa Indische Vereniging, yaitu Hindia Putra pada tahun 1916. Hindia Putra adalah media massa berupa majalah yang diterbitkan di Belanda kemudian diedarkan ke Hindia Belanda. Majalah Hindia Putra bertujuan untuk menyebarluaskan edukasi politik kepada rakyat Indonesia. Pada tahun 1924, Hindia Putra berganti nama menjadi Indonesia Merdeka pada masa kepemimpinan Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak. Melalui kesepakatan bersama, para penulis tidak mencantumkan identitasnya dalam Indonesia Merdeka agar ide-ide yang dimuat di dalamnya mencerminkan ide kolektif mereka. Generasi kedua mahasiswa datang ke Belanda sekitar tahun 1920-an, termasuk Sutomo, Hatta, Ali Sastroamidjojo, Budiarto, Iwa Kusuma Sumantri, dan Iskak. Tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia seperti Tan Malaka, Semaun, dan Darsono juga tiba pada tahun 1921. Mereka segera bergabung dengan Indische Vereniging dan mengubahnya menjadi lebih aktif secara politik. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging akibat dari pengaruh generasi baru yang datang tahun 1920-an. Dan di awal 1923 memiliki pengurus baru yang diketuai oleh Iwa Kusuma Sumantri, sekretaris oleh Sita Nala, bendahara oleh Muhammad Hatta, komisaris oleh Sastro Muljono, dan arsivaris oleh Mangunkusumo. Perhimpunan Indonesia memperingati usia 15 tahun pada tahun 1923. Pada tahun 1925, Indonesische Vereniging berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Pengurus Perhimpunan Indonesia pada masa itu yaitu diketuai oleh Sukiman Wiryosanjoyo, wakilnya Mononutu, sekretaris 1 adalah Surono, sekretaris 2-nya yaitu Sunarjo, bendahara 1 adalah Mohatta, bendahara 2-nya yaitu Mohmasif, dan komisarisnya adalah Amir, Budiarto, dan Moh Yusuf. Tokoh-tokoh penting yang pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia yaitu Dr. Sutomo, kemudian dilanjutkan oleh Herman Kartawisastra, kemudian dilanjutkan oleh Iwa Kusuma Sumantri, kemudian oleh Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak, kemudian oleh Sukiman Wiryosanjoyo, dan selanjutnya yaitu Muhammad Hatta yang menjadi ketua terlama. Dr. Sutomo merupakan ketua pertama Perhimpunan Indonesia setelah organisasi ini diprakarsai oleh Sutan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto. Dr. Sutomo merupakan salah satu tokoh yang memiliki peranan penting
dalam pergerakan nasional Indonesia. Dr. Sutomo juga aktif dalam berbagai organisasi yang memiliki kontribusi pada pergerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Dr. Sutomo yang menjabat sebagai ketua, selanjutnya yang menjabat sebagai ketua menggantikan Dr. Sutomo adalah Herman Kartawisastra. Herman Kartawisastra merupakan salah satu tokoh yang membawa Perhimpunan Indonesia ke arah yang lebih politis untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Herman Kartawisastra, yang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia adalah Iwa Kusuma Sumantri. Iwa Kusuma Sumantri dikenal dikarenakan menyebarkan ide-ide non-kooperasi dan perjuangannya demi kemerdekaan yang tanpa melibatkan bantuan dari Belanda. Setelah masa kepemimpinan Iwa Kusuma Sumantri, yang menjadi ketua selanjutnya yaitu Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak. Dan selanjutnya yaitu Sukiman Wiryo Sanjoyo, kemudian Muhammad Hatta yang menjabat sebagai ketua terlama. Sesudah Perang Dunia I, aktivitas Perhimpunan Indonesia telah mulai melakukan alih perspektif menuju ke aktivitas politik. Akan tetapi, hingga tahun 1920-an masih bergerak di sektor sosial dikarenakan pengawasan Belanda masih ketat terhadap pengawasan orang pribumi di Indonesia dan Belanda. Para mahasiswa masih meneruskan program Perhimpunan Indonesia di Belanda meskipun berkarakter tidak militan serta lamban. Akan tetapi, hal tersebutlah yang diklaim sebagai cara paling baik untuk diimplementasikan serta menyelamatkan organisasi tersebut. Keadaan ini sama dengan Budi Utomo yang pada tahun 1920-an belum melakukan pergerakan politik tetapi masih pada pergerakan sosial. Perhimpunan Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan cita-cita bangsa Indonesia kepada dunia internasional, menarik simpati negara-negara lain seperti Iran, Mesir, dan Hungaria untuk membantu tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yaitu merdeka, terlepas dari penjajah. Selain dalam dunia internasional, Perhimpunan Indonesia juga memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di tanah air itu sendiri. Organisasi ini memberikan banyak pengaruh terhadap organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia dan mengilhami pembentukan organisasi-organisasi yang baru seperti PNI. Sebagai penutup, kesimpulan untuk video ini adalah Perhimpunan Indonesia atau Indische Vereniging didirikan pada tanggal 5 November 1908. Indische Vereniging diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang dibentuk oleh para mahasiswa Indonesia ketika tengah menuntut ilmu di Belanda. Rasa senasib seperantauan mendasari terbentuknya organisasi ini. Organisasi Indische Vereniging pernah berganti nama menjadi Indonesische Vereniging dan kemudian berganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia memiliki pengaruh yang besar terhadap pergerakan kebangsaan di Indonesia setelah berubah ke arah politik. Organisasi ini memberikan banyak pengaruh terhadap organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan di Indonesia dan mengilhami pembentukan organisasi-organisasi yang baru seperti PNI. Sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.